Sering dengar kan perusahaan-perusahaan besar ngaku kalau mereka itu hijau dan peduli lingkungan? Nah, pertanyaannya, klaim itu beneran atau cuma omong kosong? Hari ini kita bakal bedah tuntas caranya, yaitu lewat akuntansi lingkungan. Oke, jadi ini dia yang bakal kita kupas. Kita mulai dari masalah transparansinya, terus kita lihat solusinya, landasan teorinya, bukti nyata keberhasilannya, tantangan-tantangannya, dan pastinya kita bakal lihat seperti apa masa depan dari akuntabilitas perusahaan. Yuk kita mulai dari masalah utamanya dulu. Jadi, ada jurang pemisah yang cukup besar loh antara apa yang perusahaan katakan tentang kepedulian mereka terhadap lingkungan sama apa yang benar-benar mereka laporkan secara keuangan. Pasti sering lihat kan iklan-iklan perusahaan yang kesannya peduli lingkungan banget. Nah, pertanyaannya, itu beneran atau cuma greenwashing alias pencitraan aja? Seringkali laporan keuangan mereka sama sekali nggak nunjukin biaya lingkungan yang sebenarnya mereka hasilkan. Nah, ini dia masalahnya. Kalau datanya nggak ada, gimana kita sebagai konsumen atau investor bisa benar-benar tahu mana yang serius, mana yang cuma ikut-ikutan tren hijau? Ini jadi masalah transparansi yang besar banget. Terus, gimana dong cara ngatasin masalah ini? Nah, jawabannya tuh ada di cara kita ngitung. Inilah yang kita sebut dengan akuntansi untuk planet. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak label nutrisi di kemasan makanan, tapi ini buat kesehatan lingkungan sebuah perusahaan. Tujuannya simpel, membuat semua dampak yang tadinya nggak kelihatan jadi jelas dan bisa diukur. Terus, apa aja sih yang diukur? Nah, ini bukan ngomongin hal abstrak ya. Kita benar-benar ngukur emisi karbon dari pabrik, berapa banyak limbah yang dihasilkan, seberapa boros konsumsi energinya, sampai seberapa efisien mereka pakai sumber daya alam. Inilah yang mengubah janji jadi data. Tapi tunggu dulu, pendekatan baru ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka loh. Di baliknya ada sebuah gagasan yang jauh lebih besar tentang apa sih tujuan sebuah bisnis itu. Konsep ini dikenal sebagai triple bottom line. Jadi, ada 3 pilar utama nih yang jadi dasarnya. Pertama, teori legitimasi, yang intinya perusahaan itu harus nyambung sama nilai-nilai di masyarakat biar bisa diterima. Kedua, teori pemangku kepentingan, yang bilang kalau tanggung jawab perusahaan itu bukan cuma ke pemegang saham, tapi ke semua pihak yang kena dampaknya. Dan yang paling penting, triple bottom line. Sukses itu diukur dari 3 hal yang seimbang, profit, people, dan planet. Oke, tadi kan teorinya. Sekarang gimana prakteknya di lapangan? Ternyata banyak loh keuntungan nyata yang bisa didapat perusahaan. Ternyata, begitu perusahaan mulai benar-benar ngukur dampak lingkungannya, hasilnya itu bukan cuma soal citra baik aja loh. Mereka justru nemuin banyak peluang buat bikin bisnis jadi lebih efisien dan inovatif. Contohnya nih ya, ada loh perusahaan yang berhasil nurunin pemakaian energinya sampai 10%. Gede banget kan? Dan penghematan nyata ini ketahuan ya, karena mereka mulai ngukur dampaknya secara serius. Dan nggak cuma itu, ada juga perusahaan manufaktur yang bisa pangkas biaya operasional mereka sampai 15%. Ini bukti nyata kalau peduli sama planet itu bisa sejalan kok sama meningkatkan keuntungan. Tapi ya, namanya juga perubahan, pasti nggak selalu mulus jalannya. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi buat menerapkan sistem ini. Tantangannya macam-macam, mulai dari biaya investasi di awal yang nggak murah, nyari orang yang ahli di bidang ini juga susah, butuh budaya perusahaan yang mendukung, dan yang paling sering jadi masalah, aturan main dari pemerintahnya sering nggak jelas. Nah, ini poin krusialnya. Tanpa ada aturan yang jelas dan konsisten dari pemerintah, banyak perusahaan jadi ragu-ragu buat komitmen penuh. Ya wajar kan, mereka butuh kepastian untuk membuat perubahan jangka panjang. Oke, setelah lihat semua ini, terus gimana dong ke depannya buat dunia bisnis? Jadi, intinya gini, ini udah bukan lagi sekedar soal bikin laporan biar patuh aturan. Akuntansi lingkungan sekarang jadi kunci strategi buat bangun bisnis yang kuat, inovatif, dan pastinya benar-benar berkelanjutan untuk masa depan kita semua. Nah, sebagai penutup, coba deh bayangin, gimana kalau rapor lingkungan sebuah perusahaan itu sama pentingnya kayak laporan keuangan mereka? Mungkin itulah masa depan akuntabilitas yang sedang kita tuju bersama.